Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita terkandung dalam kitab Yesaya 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Apakah yang dapat kita katakan mengenai perjalanan bersama dengan Tuhan? Saya dapat mengatakan bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan berarti setiap hari kita mengalami mujizat Tuhan dalam segala situasi, khususnya ketika kita sedang mengalami masa sulit atau pergumulan. Jadi mujizat Tuhan bukan terbatas pada kesembuhan dari penderitaan sakit, melainkan pada setiap momen kesulitan atau pergumulan kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 21 pertama kali disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang Yehuda yang sedang menjalani hukuman dari Tuhan berupa pembuangan di kerajaan Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika mereka sangsi atau ragu akan kasih dan kuasa Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka tidak percaya bahwa mereka pasti akan kembali lagi ke Yerusalem, maka Tuhan mengingatkan mereka kembali akan peristiwa keluarnya nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir, dan menyertai serta memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun hingga mereka tinggal menetap di tanah Kanaan. Yesaya 48 ayat 21 itu berkaitan dengan peristiwa di Masa dan Meriba ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memukul gunung batu yang ada di depan mereka, supaya dari dalam gunung batu itu keluar air untuk mengatasi rasa haus mereka. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi peristiwa itu merupakan mukjizat bahwa kebutuhan primer berupa air disediakan Tuhan di tempat krisis air. Pengalaman nenek moyang Israel di masa Nabi Musa dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang Yehuda di pembuangan Babilonia, supaya mereka percaya kepadanya yang telah menjanjikan bahwa mereka pasti akan kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun berlalu. Terbukti Tuhan mengembalikan orang-orang Yehuda ke Yerusalem.
Tuhan selalu dan pasti senantiasa menepati janjinya. Kebenaran dari firman Tuhan itu dipakai oleh Fanny J. Crosby, seorang perempuan Kristen yang mengalami cacat buta sejak dari masa balita hingga ia meninggal dunia. Pada tahun 1875, Crosby menulis syair berjudul All the way my Savior leads me. Artinya, sepanjang jalan hidupku, juru selamatku yang pimpin aku. Syair itu kemudian dibuat menjadi lagu oleh Robert Lowry pada tahun 1875. Pada tahun 1970, E.L. Pohan mengubah syair itu dalam bahasa Indonesia menjadi nyanyian dengan judul Di Jalanku Ku Diiring, Kidung Jemaat nomor 408. Terkait dengan Keluaran 17 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat 21, pada ayat 2 tertulis syair berikut. Di jalanku ku diiring, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Berjalan melalui tempat-tempat yang tandus bukanlah hal yang menakutkan bagi kita yang sangat berharga bagi Tuhan, karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menebus atau menggantikan kita menanggung murka Tuhan atas maut atau kebinasaan kekal, hukuman atas dosa itu. Oleh karena hidup kita ini berharga bagi Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai dan memelihara hidup kita di tempat-tempat yang tandus. Gambaran mengenai kesulitan dan pergumulan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia fana ini. Apakah Anda sedang bergumul berat saat ini? Jika memang demikian, berarti Anda bersiaplah melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang membuat Anda heran, takjub, atau tercengang. Tetaplah percaya dan andalkan Tuhan di tempat-tempat yang tandus itu, atau di dalam pergumulan, kesulitan yang Anda sedang alami. Tuhan pasti bertindak luar biasa atas hidup Anda, karena Dia Maha Kuasa dan Dia sangat mengasihi Anda. Tetaplah melakukan kehendak-Nya di masa yang sulit, dan lihatlah mujizat yang dilakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Darimulah kami menerima kebutuhan dan keperluan kami. Kepadamulah kami percayakan hidup kami sepenuhnya. Tuhan pimpin kami sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa di sepanjang kehidupan kami, di sisa umur kami di dunia ini, Tuhanlah yang memimpin kami. Di masa yang sulit, Tuhan yang memimpin kami, dan kami pasti akan melihat mujizat Tuhan perbuat. Tuhan berkati semua pekerjaan kami, sehingga berhasil, sukses seturut dengan kehendak Tuhan. Ada rezeki yang bisa kami peroleh untuk melanjutkan kehidupan kami, dan dari berkat yang Tuhan beri, kami boleh mempersembahkan syukur kami kepadamu. Pakailah hidup kami sebagai saluran kasih dan berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Lawat dan berkati, berilah kesembuhan, pemulihan untuk bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Ya Aba, Bapa, ini
serahkanlah seluruh hidupku. Ya